Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terpelajar, pada materi kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian hukum, di mana materi ini mungkin akan sangat relevan ya dengan kebutuhan mahasiswa ilmu hukum baik di S1, S2 maupun S3 yang mulai mempersiapkan menyusun skripsi, disertasi, atau tesis, sehingga lebih memperjelas kembali metode penelitian apa yang hendak digunakan nanti pada saat melakukan penelitian hukum. Nah, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, ilmu hukum merupakan ilmu yang kompleks. Dia tidak hanya mengkaji undang-undang, tetapi dia juga mengkaji aspek filosofis, aspek teoritis, dan aspek praktis. Nah, kajian-kajian ilmu hukum itu tidak hanya sebatas pada kajian ilmu hukum secara murni, tetapi ada kalanya ia juga melibatkan ilmu-ilmu lainnya. Misalnya saja ilmu politik, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu sejarah, dan lain sebagainya. Nah, penelitian hukum yang dilakukan oleh para akademisi atau peneliti pada dasarnya hendak memecahkan suatu masalah hukum yang bersifat konkret maupun permasalahan hukum yang bersifat teoritis atau konseptual. Nah, menurut Suryono Sukamto, penelitian hukum diartikan sebagai satu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang disesuaikan dengan ilmu induknya. Nah, di mana ilmu hukum menurut Sukamto memiliki karakter yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Ada kalanya penelitian hukum murni atau pure legal research oleh perguruan tinggi hukum yang menganut mazhab ini menggunakan pendekatan doktrinal sebagai satu-satunya yang diakui. Tetapi dalam perkembangannya, pendekatan multidisipliner itu tidak bisa dikesampingkan kontribusinya di dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum, baik dari sisi konseptual atau teoritis maupun dari sisi praktis atau penegakannya. Nah, oleh karena itu saya di dalam materi kali ini akan menjelaskan dua jenis metode penelitian hukum, yaitu penelitian hukum doktrinal atau normatif dan penelitian hukum sosiolegal atau empiris. Sebelum saya menjelaskan dua karakter metode penelitian hukum tersebut, saya ingin memberikan juga penjelasan tentang perbedaan antara penelitian hukum atau legal research dan penulisan hukum atau legal writing. Nah, penelitian hukum selalu tentunya diikuti dengan penulisan hukum. Jadi setelah seorang peneliti menyelesaikan tahapan-tahapan penelitian, maka pada akhirnya dia akan menuangkan apa yang sudah diteliti tersebut ke dalam sebuah laporan. Apakah itu laporan penelitian ataukah dalam bentuk skripsi atau disertasi atau tesis. Nah, itu
semua tergantung dari kepentingan akademis yang akan dijadikan sebagai luaran dari sebuah penelitian. Sedangkan penulisan hukum itu tidak selalu ya didahului dengan penelitian hukum yang mendalam gitu ya. Ada kalanya dia hanya berangkat dari penelitian sederhana, mengandalkan secondary resources atau bahan-bahan hukum sekunder. Dan di dalam praktek ya, penulisan hukum ini memang dibuat untuk tujuan-tujuan yang bersifat praktis. Nah, saya beri contoh saja untuk lebih memberikan gambaran yang jelas. Nah, contoh dari penelitian hukum itu misalnya makalah atau paper yang biasanya diterbitkan melalui jurnal-jurnal ilmiah bereputasi atau terakreditasi, kemudian laporan penelitian, skripsi, biasanya ini adalah penelitian hukum untuk kalangan S1 ilmu hukum, kemudian tesis untuk kalangan S2, disertasi untuk kalangan S3, dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu sebenarnya merupakan penulisan hukum yang didahului oleh kegiatan yang disebut dengan penelitian hukum. Nah, sedangkan contoh penulisan hukum yang tidak harus didahului dengan penelitian hukum itu contohnya misalnya ketika seorang advokat atau kuasa hukum membuat yang namanya pledoi atau surat pembelaan. Jadi pledoi atau surat pembelaan ini adalah surat yang berisi pembelaan ya, pembelaan yang ditujukan untuk kliennya dan disampaikan di persidangan untuk membela hak-hak klien ya, dan atau mendudukkan perkara pada porsinya seperti itu. Dengan harapan dengan dibuatnya pledoi ini dapat membantu ya, meringankan atau bahkan membebaskan seorang terdakwa dari persangkaan atau dakwaan ya, apabila memang menurut hakim alasan-alasan yang disampaikan oleh kuasa hukum di dalam pledoi itu bisa diterima sesuai dengan fakta-fakta yang dan alat-alat bukti yang ada di persidangan. Jadi pledoi ini merupakan salah satu contoh penulisan hukum. Contoh yang lain adalah legal opinion. Jadi legal opinion ini biasanya dibuat oleh para ahli atau akademisi di dalam memberikan semacam analisa secara singkat begitu ya terhadap suatu kasus. Kemudian legal memorandum ya, itu hampir sama dengan legal opinion. Kemudian eksaminasi putusan pengadilan. Nah, eksaminasi putusan pengadilan ini merupakan kajian ya, kajian yang dilakukan oleh para akademisi atau peneliti terhadap putusan pengadilan yang sudah diputus ya oleh hakim ya, baik itu yang bersifat bersifat tetap ataupun yang belum. Tetapi pada lazimnya eksaminasi publik ini dilakukan terhadap putusan-putusan yang sudah inkrah. Artinya sudah para pihak sudah tidak melakukan upaya hukum lagi. Tentunya eksaminasi ini tidak dalam maksud ya untuk merubah putusan ya, tetapi mengkritisi apakah putusan-putusan itu sudah sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, apakah memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana karakter putusan yang baik menurut Gustav Radberg itu kan harus memenuhi 3 aspek itu, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Nah, eksaminasi putusan pengadilan ini biasanya
dilakukan oleh publik terhadap kasus-kasus yang menyita perhatian publik, ya, tetapi kemudian masyarakat menilai bahwa putusannya biasanya tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya, sehingga menimbulkan kontroversial. Nah, legislative drafting itu adalah contoh berikutnya, yaitu ketika lembaga pembentuk undang-undang itu menyusun suatu peraturan perundang-undangan, maka didahului dengan yang namanya legislative drafting. Jadi bagaimana mengedraft sebuah peraturan itu memang idealnya juga dilakukan atau didahului dengan penelitian, dengan penyusunan naskah akademik misalnya, ya. Tetapi di dalam praktek, ya, legal drafting ini bisa saja tidak didahului dengan penelitian sebelumnya, ya. Atau penelitian sebelumnya dilakukan oleh pihak lain, kemudian drafter atau mereka yang memiliki keterampilan untuk melakukan draft terhadap sebuah peraturan perundang-undangan menggunakan bahan itu sebagai alat bantu mereka untuk melakukan legislative drafting. Contoh yang lain adalah kontrak drafting. Jadi kalau para pihak membuat perjanjian-perjanjian, misalnya jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam misalnya, ya, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu kita sebut sebagai, atau kegiatan untuk membuat perjanjian itu kita sebut sebagai kontrak drafting. Sedangkan mereka yang membuat perjanjiannya kita sebut sebagai kontrak drafter. Ini juga tidak selalu harus dilakukan dengan didahului penelitian hukum. Itu adalah contoh penulisan hukum dan perbedaannya dengan penelitian hukum. Nah, sekarang saya ingin membahas apa perbedaan dari dua jenis penelitian hukum yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama adalah penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif. Nah, penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum normatif ini memang bersifat dogmatis, ya, karena dia meneliti kaedah-kaedah dan ilmu hukum yang bersifat teoritis rasional. Nah, sehingga metode pembahasannya itu menggunakan metode deduktif, di mana di dalam pemaparan dari metode penelitian normatif ini bersifat deskriptif analitis. Jadi melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja atau dari teks-teks suatu peraturan perundang-undangan, sehingga dia bersifat preskriptif. Nah, tema-tema penelitian yang masuk di dalam kategori penelitian hukum normatif atau doktrinal itu biasanya seputar penelitian asas-asas hukum, kemudian penelitian sistematika hukum atau urutan peraturan perundang-undangan, kemudian penelitian yang berkaitan dengan sinkronisasi hukum, dan penelitian yang berkaitan dengan perbandingan hukum termasuk sejarah hukum. Jadi dalam penelitian normatif, bahan-bahan hukum yang digunakan itu bersumber dari fakta-fakta hukum, informasi-informasi yang relevan tentang fakta-fakta hukum tersebut, yang kemudian dikumpulkan, ya, dan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau didukung dengan kasus-kasus yang relevan. Jadi pada prinsipnya penelitian hukum normatif ini hendak menganalisa bagaimana hukum mengatur tentang isu-isu tertentu, kasus-kasus tertentu,
dan bagaimana hukum tersebut diterapkan pada isu-isu atau kasus-kasus tertentu yang sifatnya konkret. Dan apakah juga misalnya mengkaji mekanisme-mekanisme penegakannya memang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila terjadi konflik hukum. Nah, apakah kemudian ada mekanisme penyelesaian ketika konflik hukum itu terjadi? Misalnya melalui legislative review, kemudian executive review, ataukah judicial review. Nah, metode analisa yang digunakan pada penelitian dengan pendekatan doktrinal itu biasanya menggunakan pendekatan IREC, yaitu I dari kata issue yang mengidentifikasi isu atau kasusnya atau duduk perkaranya seperti apa. Kemudian rule itu artinya adalah peraturan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dari sini kasus atau isu yang sudah diidentifikasi tadi itu kemudian dicoba untuk dilihat apakah peraturan perundang-undangan mengatur tentang isu atau kasus tersebut. Jadi diidentifikasi peraturan perundang-undangan mana saja yang berkaitan dengan isu atau kasus tersebut. Kemudian E berasal dari istilah analisis. Nah, analisis ini artinya menganalisa bagaimana hukum yang tadi sudah diidentifikasi kemudian diberlakukan terhadap isu atau kasus yang tadi juga sudah diidentifikasi. Nah, kemudian ketika sudah melakukan analisa semacam itu, terakhir kemudian C dari kata conclusion. Nah, artinya adalah bagaimana kemudian peneliti mengambil kesimpulan-kesimpulan dari analisa yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, metode penelitian hukum empiris jadi metode penelitian hukum atau doktrinal ini dari apa yang sudah saya jelaskan tadi nampak bahwa kemampuan peneliti untuk menganalisa teks-teks yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, kemudian bagaimana peneliti mampu mengaplikasikan atau menafsir teks-teks yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, mengkaitkannya antara yang satu dengan yang lain, kemudian mengkontekskan dengan maksud saya digunakan sebagai pisau analisa untuk menganalisa isu-isu atau kasus-kasus yang terjadi. Nah, disitulah kekuatan dari metode penelitian hukum normatif. Nah, jenis yang kedua yang akan saya jelaskan adalah metode penelitian hukum empiris atau yang sering disebut sebagai socio-legal research. Metode penelitian sosiolegal ini memang belum banyak dikenal di dalam kalangan akademisi atau praktisi hukum. Tetapi metode sosiolegal ini telah memberikan banyak kontribusi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum, termasuk perkembangan proses penegakan hukum. Nah, mengapa demikian? Karena penelitian sosiolegal ini sesungguhnya bersifat sangat kaya dan melibatkan berbagai disiplin ilmu, sehingga mampu menguak hal-hal yang tidak mampu dikuak melalui penelitian hukum doktrinal atau melalui kajian teks-teks normatif semata-mata. Sehingga penelitian sosiolegal ini sesungguhnya menantang sekali, karena dia membutuhkan keterampilan peneliti
dan pengalaman-pengalaman yang sangat kaya dari peneliti atas penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sosiolegal ini ada kalanya agak sulit ya kalau dilakukan oleh para pemula, karena kompleksitas dari penelitian sosiolegal ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi bukan berarti bahwa penelitian sosiolegal ini tidak bisa dikategorikan sebagai penelitian hukum, karena misalnya ketika kita menanggapi ada pandangan yang mengatakan bahwa penelitian sosiolegal ini termasuk di dalam penelitian sosiologi, maka saya katakan bahwa pandangan itu sangat tidak tepat, ya. Saya merujuk pada pandangan Bettner, ya, Adrian Bettner misalnya, ya, salah seorang profesor sosiologi hukum Indonesia yang sebenarnya beliau ini adalah pengajar di Universitas Leiden, di School of Law-nya, ya, atau Sekolah Hukum Universitas Leiden. Nah, Adrian Bettner menjelaskan bahwa penelitian sosiolegal ini membutuhkan kemampuan atau tahapan, ya, yang awalnya yaitu melakukan kajian-kajian normatif terlebih dahulu. Jadi seorang peneliti sosiolegal itu juga harus mampu melakukan kajian normatif, karena penelitian sosiolegal ini didahului dengan kajian-kajian normatif. Jadi akan sangat tidak mungkin peneliti sosiolegal tidak memahami aspek normatifnya, lalu kemudian tiba-tiba melakukan penelitian sosiolegal dalam mengkaji aspek empirisnya. Jadi dengan demikian sesungguhnya penelitian sosiolegal ini adalah penelitian normatif yang bersifat plus, ya. Jadi normatif plus begitu, ya. Karena dia menggunakan pendekatan yang lebih kaya, ya, lebih multidisipliner. Seperti yang dikemukakan oleh Banakar dan Traves, ya, bahwa penelitian sosiolegal ini merupakan penelitian multidisipliner, karena penelitian sosiolegal ini meneliti kenyataan-kenyataan, gejala-gejala sosial, perilaku manusia, dan bagaimana sebuah hukum itu dioperasionalkan. Yang dimana hal-hal yang demikian ini tidak terpikirkan di dalam penelitian hukum normatif, ya, atau penelitian doktrinal. Nah, sehingga penelitian hukum sosiolegal ini sebenarnya merupakan jawaban, ya, ketika kita mengetahui bahwa ternyata Dasein itu tidak selalu berbanding lurus, ya, dengan Das Sollen. Jadi apa yang terjadi di dalam sebuah idealisme hukum, peraturan perundang-undangan, tidak selamanya di dalam praktek penegakan hukum terjadi linier atau seperti yang ada di dalam undang-undang. Ada kalanya praktek-praktek hukum itu melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hukum yang tertulis, yang berlaku. Nah, disinilah penelitian sosiolegal sesungguhnya hendak menggali, ya, gap, ya, antara law in book dan law in action. Jadi apa yang tertulis di dalam buku atau dokumen-dokumen hukum atau peraturan perundang-undangan, ya, itu ada kalanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, apa yang terjadi di dalam praktek penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian sosiolegal ini, objek kajiannya biasanya meliputi dua hal. Yang pertama, mengkaji bagaimana pembentukan atau proses pembentukan sebuah hukum atau law making, ya. Dan yang kedua, bagaimana
proses penegakan hukum atau legal procedure atau law enforcement. Jadi penegakan hukum seperti apa. Nah, itu yang saya kutip dari tulisan Herlambang Perdana misalnya ya. Jadi dua objek kajian itu yang sering dibahas di dalam penelitian sosiolegal. Sehingga pada penelitian sosiolegal ini, karena biasanya kajiannya adalah bagaimana sebuah hukum dibentuk dan bagaimana hukum itu diterapkan di dalam praktek, maka sebenarnya kajian sosiolegal ini tidak sebatas memahami ya, hukum dalam teks-teks ya, hukum di dalam norma-norma, hukum di dalam azas-azas, hukum di dalam doktrin-doktrin, tetapi bagaimana hukum diterapkan di dalam masyarakat ya, kontekstualnya. Jadi tidak sebatas teks tetapi sampai kepada konteksnya ya. Jadi bagaimana hukum itu dipraktekkan oleh penegak hukum, bagaimana hukum itu dipahami oleh hakim, bagaimana hukum dipahami oleh jaksa, bagaimana hukum dipahami oleh polisi, bagaimana hukum dipahami oleh masyarakat. Nah, di situ kontekstualitas daripada hukum itu menjadi objek kajian dari penelitian sosiolegal. Nah, kalau kita merujuk pada pandangan Tanah Maha ya, dengan pendekatan yang digunakan oleh penelitian sosiolegal, maka pendekatan yang tadi juga disampaikan oleh Banakar dan Travis, yaitu pendekatan multidisipliner, artinya bahwa penelitian sosiolegal ini juga melibatkan ilmu-ilmu seperti sosiologi hukum, kemudian sejarah hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, ya, kemudian perbandingan, ilmu perbandingan hukum dan lain-lain. Nah, jadi makanya tadi yang saya katakan butuh pengalaman yang kuat. Seorang peneliti mampu melakukan penelitian sosiolegal. Tetapi bukan berarti bahwa mahasiswa S1 ya tidak boleh melakukan penelitian sosiolegal. Ini sangat dianjurkan karena itu tadi bahwa penelitian sosiolegal ini akan memperkaya ya pemahaman seorang peneliti, tidak hanya dari sisi normatif legal research ya, dari sisi hukum yang sifatnya doktrinal, tetapi juga bagaimana ketika hukum itu kemudian diimplementasikan di masyarakat. Nah, di dalam penelitian sosiolegal ini ya, pada akhirnya diharapkan dia mampu menggali faktor-faktor ya, penyebab dari adanya ketimpangan hukum atau gap yang terjadi antara das Sein dan das Sollen, antara law in book and law in action. Jadi antara apa yang dicita-citakan, apa yang ada di dalam undang-undang dengan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga sangat penting untuk melakukan investigasi. Oleh karena itu di dalam penelitian sosiolegal ini berfokus pada peran dan fungsi hukum, penegak hukum, konsistensi hukum, penggunaan dan pengalaman hukum, dampak hukum, karakter hukum, ya, dan penegakan hukum. Seperti tadi yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, itu dua metode penelitian hukum yang bisa saya jelaskan, dan mudah-mudahan memberikan gambaran yang jelas ya terhadap dua metode ini, sehingga Anda bisa menentukan metode apa yang nantinya akan Anda gunakan di dalam penelitian yang Anda lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada topik-topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.